Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi terkini, analisis tajam, dan prediksi menarik seputar dunia olahraga. Kali ini kita akan membahas pertandingan super seru yang akan segera digelar, yaitu Timnas Putri U16 Indonesia vs Malaysia di ajang Piala AFF U16 Wanita ke-2025. Pertandingan ini sangat menentukan, karena pemenangnya akan langsung melaju ke babak semifinal sebagai juara grup. Kalau imbang, Indonesia yang akan lolos berkat selisih gol lebih baik. Jadi, laga ini benar-benar akan jadi penentuan hidup mati bagi kedua tim. Timnas Putri U16 Indonesia memulai turnamen ini dengan luar biasa. Laga pertama melawan Timor Leste menjadi ajang unjuk gigi Garuda Pertiwi Muda. Mereka berhasil menang telak dengan skor 6-0. Hasil yang tidak hanya memberikan 3 poin, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri pemain. Dalam pertandingan itu, Indonesia tampil dominan sejak awal. Serangan demi serangan dibangun dengan rapi, koordinasi antar pemain berjalan cukup baik, dan pressing tinggi membuat lawan tidak berkutik. Namun, masih ada catatan penting. Di babak kedua, terlihat para pemain cenderung terburu-buru dalam menyelesaikan peluang. Banyak kesempatan yang seharusnya bisa berbuah gol justru terbuang percuma. Meski begitu, semangat dan kerjasama tim tetap terjaga. Najwa Salsabila Fatah, penyerang andalan, menegaskan bahwa komunikasi di lapangan menjadi kunci kemenangan. Menurutnya, hasil besar ini berkat kerja keras bersama, bukan sekadar kemampuan individu. Malaysia juga tampil impresif di laga pertama. Mereka menghajar Timor Leste dengan skor 5-0. Walaupun kemenangan ini tidak sebesar Indonesia, tetap saja Malaysia memperlihatkan kualitas yang solid. Malaysia tampil dengan formasi 4-4-2 khas mereka. Formasi ini menekankan keseimbangan antara lini tengah dan pertahanan. Dari sisi permainan, Malaysia cenderung lebih terorganisir dengan pressing yang tidak terburu-buru. Mereka memanfaatkan kelemahan lawan dengan baik dan menyelesaikan peluang dengan efisien. Namun, jika dibandingkan dengan Indonesia, selisih gol Malaysia sedikit kalah, yakni hanya 5, sementara Indonesia sudah 6. Selisih tipis inilah yang membuat Malaysia wajib menang dalam laga melawan Garuda Pertiwi. Indonesia memiliki beberapa keunggulan, serangan cepat dan kreatif, lini depan dengan kombinasi Najwa, Febri Erem, dan Diva Olia cukup eksplosif. Mereka mampu menusuk dari sayap maupun tengah. Kekuatan fisik. Pemain Indonesia mendapat waktu istirahat lebih panjang dibanding Malaysia, sehingga kondisi stamina bisa lebih prima. Dukungan supporter. Bermain di Stadion Manahan, Solo, jelas menjadi keuntungan besar. Atmosfer dukungan publik akan memberikan motivasi ekstra bagi para pemain muda ini. Meski unggul dalam banyak aspek, tetap ada kelemahan. Finishing kurang konsisten. Terlihat saat melawan Timor Leste, babak kedua banyak peluang terbuang. Cedera Jaslyn Cela. Penyerang potensial ini harus absen. Kekosongan akan diisi Diva Olia Putri yang sebenarnya cukup mumpuni, tapi belum teruji di laga besar seperti kontra Malaysia. Tekanan psikologis. Meski hanya butuh hasil imbang, kadang justru tekanan untuk mempertahankan hasil bisa membuat tim bermain terlalu hati-hati. Malaysia memiliki ciri khas permainan, formasi solid. Dengan 4-4-2, pertahanan mereka cenderung kokoh. Dua gelandang tengah menjaga ritme permainan. Efisiensi penyelesaian akhir. Mereka tidak banyak membuang peluang. Sekali ada kesempatan, biasanya langsung dimanfaatkan. Mental wajib menang. Karena mereka harus menang untuk lolos, motivasi pemain Malaysia akan sangat tinggi. Namun, ada juga kelemahan yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Tekanan besar. Harus menang bisa jadi bumerang. Kalau terlalu terburu-buru menyerang, bisa membuka celah bagi Indonesia. Lini belakang kurang cepat. Bek sayap Malaysia agak lambat mengantisipasi serangan balik. Ini bisa jadi celah bagi kecepatan sayap Indonesia. Secara tradisi, duel Indonesia vs Malaysia selalu berlangsung sengit di semua level usia dan gender. Rivalitas panjang kedua negara membuat setiap pertandingan seperti final tersendiri. Meski di kategori U16 data head-to-head tidak terlalu lengkap, tren menunjukkan bahwa laga jarang berakhir dengan skor besar. Biasanya hasilnya tipis atau imbang.
Pertandingan kemungkinan akan berlangsung dengan tempo cepat sejak awal. Malaysia yang wajib menang pasti langsung menekan sejak menit pertama. Mereka akan mencoba menguasai lini tengah, memanfaatkan pressing tinggi untuk memaksa Indonesia melakukan kesalahan. Sementara itu, Indonesia kemungkinan akan bermain lebih sabar. Skema serangan balik cepat bisa menjadi senjata utama. Dengan Nashwa dan Febri Arm yang lincah, Garuda Pertiwi bisa memanfaatkan celah di belakang lini pertahanan Malaysia. Di babak pertama, laga mungkin berlangsung cukup imbang. Malaysia akan mendominasi penguasaan bola, tetapi Indonesia bisa menciptakan peluang berbahaya melalui counter-attack. Babak kedua kemungkinan besar jadi penentuan. Bila skor masih imbang, Malaysia akan semakin agresif, sehingga Indonesia bisa memanfaatkan serangan balik mematikan. Skenario 1. Imbang 1-1 atau 0-0. Hasil paling realistis. Indonesia bermain lebih sabar, menahan gempuran Malaysia, dan akhirnya mengamankan tiket semifinal berkat selisih gol. Skenario 2. Indonesia menang tipis 2-1 kalau lini depan Indonesia lebih efektif. Kemenangan bisa diraih. Dukungan supporter juga jadi faktor penting. Skenario 3. Malaysia menang 1-0. Skenario terburuk bagi Indonesia. Malaysia bisa mencuri kemenangan jika pertahanan Indonesia lengah. Namun, ini tidak terlalu besar peluangnya mengingat kondisi fisik dan mental pemain Indonesia sedang bagus. Indonesia 65%, Malaysia 35%. Indonesia 4-3-3 Aliana Ayu Arumi, Debbie Alvani Zanaya, Jazlyn Kela Virial, Naswa Bilbina Putri, Syafia Tristalia Corlienka, Shive Olia Sabrina, Jimbaran Jian Johari, Fevi Vera Fernanda, Nashwa Salsabila Fatah, Febri Aram, Diva Olia Putri. Malaysia 4-4-2. Nurain Kesara, Nur Kistina, Nur Umairah, Irina Syazren, Nina Hasmaji, Keisha Adeliana, Disyana Pile, Harian Yaneka Indran, Nur Awadah Ovia, Jia Esin Lotaras, Nur Laila Syamila. Jika Indonesia lolos, mereka akan menghadapi juara grup lain dari grup B atau C. Lawan yang mungkin dihadapi bisa jadi Thailand atau Vietnam. Dua tim kuat yang hampir selalu mendominasi di ajang ini. Tantangan di semifinal tentu lebih berat, tetapi lolos dari grup saja sudah menjadi pencapaian yang sangat membanggakan bagi skuad muda Garuda Pertiwi. Laga melawan Malaysia adalah ujian mental sekaligus pengalaman berharga. Apapun hasilnya, yang paling penting adalah perkembangan pemain muda. Dengan fondasi yang kuat di usia dini, masa depan sepak bola putri Indonesia bisa lebih cerah. Itulah tadi analisis lengkap sekaligus prediksi pertandingan Timnas Putri U16 Indonesia vs Malaysia di Piala AFF U16 Wanita ke-2025. Kesimpulannya, meski Malaysia punya motivasi tinggi karena wajib menang, Indonesia lebih diunggulkan berkat selisih gol dan dukungan penuh dari supporter di Stadion Manahan. Hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan Garuda Pertiwi ke semifinal, tapi tentu semua berharap Indonesia bisa menutup fase grup dengan kemenangan manis. Bagaimana menurut Sobat Cek Fakta? Apakah Indonesia akan menang atau justru Malaysia yang membuat kejutan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola putri Indonesia. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan mari kita dukung Garuda Pertiwi melaju sejauh mungkin di Piala AFF U16 Wanita ke-2025. Merah putih, Garuda di dadaku.